pemirsa, ini maraknya kasus orang tua yang membunuh anaknya atau kasus bunuh diri yang semakin menyebar. Ini membuat artinya kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan mental kita dan juga keluarga. Apalagi tetangga juga mungkin ya dokter ya, harus memperhatikan tetangganya apakah mungkin ini keluarganya baik-baik saja atau tidak. Nah tadi ada pertanyaan belum terjawab ya dokter ya, bahwa ada orang tua atau keluarga yang menganggap bahwa supaya anaknya tidak menderita, takut anaknya hidup tidak bahagia, akhirnya memilih untuk membunuh anaknya dan akhirnya juga ikut bunuh diri. Ini fenomena ini bisa terjadi karena apa dokter? Ya, itu kan suatu tindakan, kalau sekarang ada istilahnya filisida gitu ya, dia membunuh ke anggota keluarganya, kemudian juga dia bunuh diri ya. Sebenarnya itu merupakan tanda-tanda bahaya ya, bahwa ada suatu masalah atau gangguan jiwa yang cukup berat ini yang sedang diderita. Orang yang mengalami depresi itu seperti itu tuh, dia merasa tidak berguna, tidak berharga sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia merasa dirinya menjadi beban bagi keluarganya misalnya. Dia merasa bahwa ada kehidupan nanti setelah meninggal ini yang mungkin akan lebih baik buat dia. Jadi ada waham atau delusinya juga. Nah hal-hal yang seperti ini seharusnya sih bisa dicegah ya. Kalau misalnya kita mengenali nih tanda dan gejala dari suatu gangguan kejiwaan sejak dini. Dan ada suatu support system dari keluarga, masyarakat, teman, relasi yang kalau melihat ada perubahan nih pada satu keluarga atau anggota keluarga tersebut, perubahan pola tidur, pola makan, dia mulai menarik diri, nggak mau lagi berinteraksi, bersosialisasi, penurunan performance dalam kehidupan sehari-hari, moodnya kok jadi gampang irritable, mudah marah, sensitif. Nah itu tanda-tanda gejala bahaya sebenarnya, bahwa kalau tidak ditangani dengan baik, dia bisa menjadi suatu gangguan jiwa yang berat dan bisa berujung kepada konsekuensi agresivitas, perilaku kekerasan, dan berujung kepada pembunuhan dalam satu keluarga tadi tentunya. Iya, ini artinya memang kalau ini benar nggak sih dok bahwa mudah marah, depresi berkepanjangan, stres berkepanjangan ini dapat merusak fungsi otak. Ini fakta atau mitos dokter? Wah itu fakta, karena memang faktor psikologis itu disebabkan karena adanya ketidakseimbangan itu sel saraf yang ada di otaknya, baik itu gelombang otaknya ataupun neurotransmitter ataupun zat kimia yang ada di otaknya. Dan peristiwa traumatis yang berkepanjangan yang tidak diselesaikan itu juga bisa menyebabkan luka psikologis tadi ya. Jadi ada jejas tuh di sel saraf otaknya yang kalau kita foto tuh pakai PET scan namanya, bisa kelihatan ini ada gangguan keseimbangannya ketika seseorang punya pengalaman traumatis yang tidak terselesaikan dengan baik. Baik dokter, ini mungkin singkat aja ya, bagaimana mencegahnya kejadian pembunuhan pada anggota keluarga ini. Misalnya ada tetangganya lihat nih, ini nggak beres nih, kayak depresi nih. Sebenarnya apa sih yang mereka bisa lihat dan apa yang harus dilakukan? Iya, jadi penting sekali orang sekitar itu melihat tanda bahaya dari orang yang mengalami suatu perubahan dalam kehidupannya. Dan setiap anggota masyarakat diharapkan sekarang ini lebih proaktif dengan bersifat empati. Jadi bagaimana kita melihat bahwa oh ini tetangga saya nih kayaknya udah lama di rumah aja, ditegur kok sikapnya agak berbeda. Cobalah kita berempati, berkunjung atau mungkin SMS atau WhatsApp gitu ya, menanyakan kabar beritanya gitu ya. Apakah kamu baik-baik aja? Ada yang bisa saya bantu nggak? Nah sepertinya support system yang seperti ini perlu dibangun di masyarakat sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang akhirnya kita kehilangan anggota keluarga, anggota masyarakat yang kita sayangi karena kita kurang peduli terhadap masyarakat sekitar kita. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dokter tadi juga banyak masyarakat dan juga tetangga-tetangga, teman-teman atau keluarga yang lebih aware lagi ya dokter ya dengan kondisi teman, tetangga atau saudaranya. Baik, terima kasih dokter. Pemirsa jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Samadina. Indonesia Hidup Sehat.